Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Romadini dari Prodi PAI kelas 4 non-reguler. Di sini saya akan mempresentasikan kembali materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 1, yaitu tentang lulusan pendidikan Islam dalam memasuki lapangan kerja, di mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dosen Fikri Farihin MPDI, di mana di sini ada 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama pengantar pendidikan Islam, yang kedua kondisi pendidikan Islam, dan yang ketiga adalah perubahan pada pendidikan Islam, dan yang keempat adalah penutup. Langsung saja, yang pertama adalah pengantar pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengantar pendidikan Islam. Secara kelembagaan, pendidikan Islam terdiri dari Raudatul Atfal yang paling rendah atau yang bisa disebut dengan taman kanak-kanak. Ada Ibtidaiyah atau bisa disebut dengan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang disebut dengan UIN atau IAIN. Kesan masyarakat terhadap pendidikan Islam hingga saat ini pada umumnya masih mencerminkan kesan terhadap pendidikan Islam pada tahun 50-an, yaitu bahwa lulusan pendidikan Islam hanya menguasai ilmu agama Islam saja, pandai mengaji, beribadah, dan berakhlak mulia, serta mengurusi masalah-masalah keagamaan seperti membaca Al-Quran, memimpin doa, dan khutbah. Yang kedua adalah kondisi pendidikan Islam. Saat ini, lulusan pendidikan Islam sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, namun belum banyak diketahui masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha, industri, dan jasa. Lulusan pendidikan Islam saat ini sudah banyak yang menguasai bidang umum seperti matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Hal ini sudah memenuhi harapan para penggagas berdirinya lembaga pendidikan tinggi Islam seperti Dr. Satiman, Muhammad Nasir, dan Bung Hatta. Pada tahun 50-an, mereka mencita-citakan agar lulusan pendidikan tinggi Islam bukan hanya menguasai ilmu-ilmu Islam saja, tapi juga menguasai ilmu umum atau keduniaan. Tidak hanya menguasai ilmu agama, tapi juga menguasai ilmu-ilmu bantu seperti filsafat, sejarah, sosiologi, dan antropologi. Pembahasan yang ketiga adalah perubahan pendidikan Islam. Seiring dengan terjadinya integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, maka perubahan besar-besaran pun terjadi pada pendidikan Islam. Dengan adanya integrasi tersebut, pemerintah memberikan perhatian yang sama terhadap pendidikan Islam saat ini. Keadaan madrasah amat beragam, ada madrasah sebagai sekolah, madrasah terpadu, madrasah aliyah kejuruan, madrasah bertaraf nasional, dan madrasah bertaraf internasional. Seiring dengan perkembangan madrasah tersebut, maka terdapat program peningkatan multi dan kesejahteraan guru madrasah dan dosen perguruan tinggi Islam dengan cara memberikan kesempatan mengikuti program sertifikasi guru dan dosen, memberikan beasiswa untuk melanjutkan studi dalam ilmu keagamaan dan ilmu umum pada berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia, bahkan di luar negeri. Yang terakhir adalah penutup. Berdasarkan uraian dan analisis sebagaimana tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya lulusan pendidikan Islam jauh lebih siap untuk memasuki lapangan kerja dibandingkan dengan lulusan pendidikan Islam lainnya. Hal ini antara lain disebabkan karena lulusan pendidikan Islam selain memiliki hard skill, juga memiliki soft skill yang lebih kuat dibandingkan dengan lulusan lainnya. Beberapa perusahaan saat ini baik di dalam maupun di luar negeri sudah banyak yang lebih mengutamakan soft skill daripada hard skill. Hard skill jauh lebih mudah dibina daripada soft skill. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi yang mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.